Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang kembali ya di channel Grobogan Gokil. Nah, perdana Pak Basuki bekerja di IKN setelah dilantik Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu. Yaps, ditargetkan oleh Pak Prabowo, IKN ini akan berfungsi dalam 4 atau 5 tahun ke depan. Untuk pemerintah akan pindah ke sana semua ya. Hal itu juga dikuatkan dengan kunjungan anggota DPR Komisi 2 yang ya sangat kagum lah atas pencapaian pembangunan selama ini. Tentunya kerja nyata dari Pak Bas ini tentunya ya membantahlah omon-omon Amin Rais yang katanya IKN akan tidak dilanjutkan di era Pak Prabowo. Nah, makin sakit hati nggak tuh Amin Rais melihat kinerja Pak Bas perdana setelah dipimpin Pak Prabowo ini. Nah, video lengkapnya simak baik-baik video ini sampai habis ya. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. sedang berada di IKN, tepatnya di mana ini Bapak? Istana Garuda. Istana Garuda. Coba tuh, Iqbal nih. Pak Ketua, ada kesan-kesan nih, kesannya. Saya sebagai Fungsi dua DPR kita berharap bangunan fisik ini segera rampung dan bisa berkembang sebagaimana visi Pak Presiden Prabowo Subianto 3-4 tahun ke depan IKN difungsikan. Begitu Pak? Ya, saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, tidak hanya fisik saja. Bangun fisik mungkin buat kegiatan masyarakat Komisi 2 DPR ini meletakkan banyak harapan di dalam kepala otoritas itu. Sehat selalu Pak. Terima kasih Bapak. Dan anggota Komisi 2 DPR RI hari ini berada di Istana Negara bersama Bapak Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Pak Basuki Hadi Mulyono yang baru saja dilantik oleh Pak Presiden. Selamat di istana tempat tinggal Bapak Presiden yang telah diresmikan Pak Presiden Jokowi. Bakalan makin kejang-kejang ya barisan sakit hati bila melihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita berada di IKN mendampingi Pak Ketua Komisi sama Pak Bas sebagai Ketua Otoritas IKN dan Pak Hadi. Silakan Pak Ketua, barangkali ada yang disampaikan. Ini luar biasa pembangunan di Terima kasih Pak Batra, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Ini di Istana Negara yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ini fungsinya adalah tempat kediaman Bapak Presiden. Nah, di atas nanti itu ada Istana Garuda, tempat beliau berkantor. Nanti Pak Prabowo akan berkantor di sana dan beliau akan meresmikan ya Pak Batra. Terima kasih Pak Basuki, sekaligus selamat Pak sebagai Kepala Otoritas IKN. IKN adalah mitra kerja kami Komisi 2 DPR RI. kita merasakan langsung bagaimana infrastruktur sarana prasarana dibangun dengan
kesempatan yang sangat bagus sekali. Pindahan antara Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo kelihatannya akan serius. Itu sebabnya Pak Basuki ditunjuk sebagai kepala otoritas. Tujuannya adalah pembangunan agar berjalan, bukan hanya fisik saja, tapi lingkungannya, masyarakatnya, sumber daya manusia, semuanya itu dibangun sama-sama. Kita boleh bangga lah, keren. Kita akan ini jelas sobat ya. Oke, selalu. Salam dari kami Komisi 2 DPR RI untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah fakta Mbak Amin Rais, fakta yang tidak bisa dielakkan lagi. Bahwa memang benar, IKN memang sudah jadi seperti ini gitu. Antusias ribuan warga itu berkunjung setiap hari di sana, bisa melihat langsung pembangunan IKN atau IKN yang sudah jadi beberapa persen tersebut. Jadi Mbak Amin nikmati ya. Ya, terima kasih teman-teman wartawan media yang saya banggakan. Saya bersama Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi dan Menteri Perhubungan Pak Dudi, mirip namanya Dodi dan Dudi, bersama-sama tadi kami menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini sebuah pertemuan yang baik untuk bisa membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merupakan domain dari Kemenko yang kami pimpin saat ini. IKN, tadi secara spesifik juga ditanyakan dan dibahas tentang IKN. Beliau kembali mengingatkan bahwa IKN memang akan difokuskan terlebih dahulu karena ini adalah sebuah mega project yang juga membutuhkan proses dan waktu yang termasuk anggaran yang tidak sedikit, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik, artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini yang tengah dibangun, tentu belum selesai sepenuhnya, itu adalah untuk eksekutif. Tetapi akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya. Nah, yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif. Karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan. Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali, artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan tadi pusat pemerintahan. Gitu. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi dasar pemerintah dalam membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota nantinya akan membangun Indonesia yang inklusif. Ibu kota Nusantara akan menjadi katalisator pembangunan untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia. Beberapa proyek infrastruktur telah selesai dibangun seperti Bendungan Sepaku, akses jalan tol, Istana Negara dan Istana Garuda, hunian ASN dan beberapa infrastruktur lainnya seperti bandar udara, serta transportasi yang ramah lingkungan. Upaya penjajakan pasar atau market sounding merupakan upaya pemerintah untuk mendorong terus investasi di ibu kota Nusantara. Berbagai investor asing yang telah menanamkan modalnya pada pertengahan 2024 menunjukkan kepercayaan global terhadap masa depan Nusantara.